Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila Syekh Muhammad Al-Fudhali Al-Fatihah. Sehat semua nih? Alhamdulillah. Kita lanjutkan ngaji kita ya. Kita yang awal. Jadi kita lagi tidak apa-apa. Sampai Allah Ta'ala yasma'u dzata zaidin. Bismillahirrahmanirrahim. Fallahu Ta'ala utawi Allah Ta'ala. Mic-nya ganti kok kayaknya. Fallahu Ta'ala utawi Allah Ta'ala. Iku yasma'u mireng sinten Allah Ta'ala. Iku yasma'u mireng sinten Allah Ta'ala. Zata zaidin. Zata zaidin ing zate zaid. Zata zaidin ing zate zaid. Wala na'rifu lan ora weruh sapa kita. Wala na'rifu lan ora weruh sapa kita. Kaifiyata ta'alluqis sam'i. Carane gumantunge pengrungon atau pendengaran ya. Carane gumantunge pengrungon pendengaran. Kaifiyata ta'alluqis sam'i. Carane gumantunge pengrungon biha kelawan zat. Biha kelawan zat. Walaisa lan ora ono. Walaisa lan ora ono. Opo al-muradu kang den karepaken. Opo al-muradu kang den karepaken. Annahu sa'temene Allah Ta'ala. Annahu sa'temene Allah Ta'ala. Iku yasma'u mireng sinten Allah. Iku yasma'u mireng sinten Allah. Masya dzati zaidin ing mlakune dzati zaid. Masya dzati zaidin ing mlakune dzati zaid. Li anna sima'a masyihi krana sak temene ngrungokno mlakune dzat. Li anna sima'a masyihi krana sak temene ngrungokno mlakune dzat. Iku dakhilun termasuk. Iku dakhilun termasuk fi sima'il aswati ing dalem ngrungokno pira-pira swara. Fi sima'il aswati ing dalem ngrungokno pira-pira swara. Wallahu ta'ala utawi Allah Ta'ala iku yasma'u mireng sinten Allah Ta'ala. Iku yasma'u mireng sinten Allah Ta'ala. Al-aswati ing pira-pira swara. Al-aswati ing pira-pira swara.
kulliha yo sekabehane al aswat, kulliha yo sekabehane al aswat. Balik al muradu utawi kang den karepaken, al muradu utawi kang den karepaken iku annahu sak temene Allah, iku annahu ing sak temene Allah, iku yasma'u mireng sinten Allah, iku yasma'u mireng sinten Allah, zata zaidin ing dzate zaid, zata zaidin ing dzate zaid, wajudzatahu lan rupane dzate zaid, wajudzatahu lan rupane dzate zaid, ziyadatan hali dadi tambah, ziyadatan hali dadi tambah, ala sima'i masyihi ing atase rumoknone mlakune zaid. Matalan ing dalem umpamane, matalan ing dalem umpamane, lakin tetapine, lakin tetapine, la na'rifu ora weruh sapa kita, la na'rifu ora weruh sapa kita, kaifiyata ta'alluqi sima'illahi ta'ala ing carane gumantune mirenge Allah Ta'ala, kaifiyata ta'alluqi sima'illahi ta'ala ing carane gumantune mirenge Allah Ta'ala. Binafsid dzati kelawan kahanane zat, binafsid dzati kelawan kahanane zat. Kita lanjutkan pembahasan mengenai sifat sama dan basarnya Allah Ta'ala. Jadi ini yang dibahas adalah sifat sama yang mendengar. Allahu Ta'ala yasma'u dzata zaidin. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendengar zatnya Zaid. Jadi yang didengar di sini adalah zatnya. Kalau manusia yang didengar adalah suara. Bentuk itu tidak bisa didengar oleh manusia ya. Misalnya bentuknya makanan itu kan nggak bisa didengar. Misalnya dimakan dan dicium ya, baunya gimana. Tapi tidak bisa didengar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa mendengar zatnya sesuatu, termasuk zatnya Zaid di sini. Allah Ta'ala yasma'u dzata Zaidin. Wala na'rifu kaifiyata ta'alluqi sam'i biha. Dan kita manusia itulah na'rif tidak tahu kaifiyata ta'alluqi sam'i biha. Gimana sih caranya zat itu bisa didengar? Caranya hubungannya antara mendengar dengan zat itu kita nggak tahu caranya, karena kalau pakai logika itu nggak masuk akal ya. Namanya zat kita dengar itu kan tidak masuk akal. Makanya di sini Allah itu mendengar zat, tapi manusia tidak tahu caranya gimana zat itu bisa terdengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena logika manusia itu hanya sampai pada kalau zat itu dilihat, kalau suara itu didengar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa mendengar zat juga, selain melihat zat tapi juga mendengar zat. Nah, caranya gimana? Manusia tidak sampai di situ. Jadi caranya itu tidak diketahui oleh manusia, tapi zatnya Zaid, zatnya segala sesuatu yang ada di dunia ini itu bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu bukti bahwasannya samanya Allah itu tidak terbatas atau unlimited. Jadi mendengarnya itu gak cuma suara aja, dan juga bisa didengar. Tapi kalau manusia ya terbatas pada suara, dan itu pun yang jaraknya tertentu. Kalau jaraknya sudah jauh ya kita manusia tidak bisa mendengarnya. Misalnya mbak-mbaknya
manggil namanya temennya dari jarak misalnya 4 meter atau 5 meter saja, kalau nggak bengok ya nggak kedengaran ya, itu menunjukkan bahwasanya yang didengar hanya suara dan terbatas juga ya, terbatas oleh jarak tentu saja. Jadi tidak bisa mendengar kalau jaraknya jauh, kalau dan juga tidak bisa didengar oleh manusia. Kemudian walaisal muradu annahu yasma'u masya dzati zaidin. Dan bukan yang dimaksud mendengar dan itu gitu ya. Yang dimaksud mendengar dan itu bukan yasma'u masya dzati zaidin, mendengar suara langkah atau jalannya zatnya Zaid. Jadi kalau ada Zaid jalan, terus kemudian mendengar suara jalannya, itu kan berarti mendengar ya, tapi bukan mendengar zatnya Zaid ini berjalan, bukan. Kalau misalnya mendengar zat itu ya bentuknya itu yang didengar, bukan suara jalannya atau suara langkah kakinya. Kenapa begitu? Li'anna mana tadi? Li'anna sima'a masyihi dakhilun fi sima'il aswati, karena mendengar suara jalannya Zaid itu termasuk ke mendengar suara. Karena jalannya Zaid itu kan mesti menimbulkan suara ya. Karena menimbulkan suara, nah berarti yang didengar itu adalah suara, bukan zatnya Zaid. Bukan zatnya Zaid, tapi suara langkahnya Zaid. Kenapa ada suara? Kalau kita beri lebih lanjut, karena ada gesekan antara misalnya sandal sama tanah sehingga menimbulkan suara. Ada langkah kaki yang tidak bisa didengar, ada ya kan? Nah itu berarti di sini suara yang didengar masya dari Zaidin berarti adalah suara langkah kakinya si Zaid atau suara jalannya Zaid. Jadi itu yang didengar suara, bukan zatnya Zaid. Meskipun misalnya mbak-mbak kalau sudah kenal dekat banget gitu ya sama siapa, sama temennya misalnya, orangnya melangkah masuk ke kamar saja biasanya mbaknya tahu ya kan, oh ini suara langkah kakinya siapa gitu. Tapi yang didengar kan bukan zatnya mbak yang melangkah, bukan, tapi adalah suara langkahnya. Karena suara langkah orang itu kan beda-beda ya, spesifik, orang satu dengan yang lain tidak mungkin sama suara langkah kakinya, mesti berbeda. Tapi yang kita dengar adalah suara langkah kaki, bukan mendengar zatnya orang yang melangkah, tapi suara langkah kakinya. Kemudian wallahu ta'ala yasma'ul aswati kulliha. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mendengar suara-suara secara keseluruhan. Apa saja keseluruhan itu? Balil muradu annahu yasma'u dzata zaidin wa juttatahu. Tetapi yang dikehendaki di sini maksudnya Allah itu yasma'ul aswat kulliha, itu maksudnya adalah Allah itu yasma'u dzata zaidin wa juttatahu, mendengarkan zatnya Zaid dan rupanya Zaid itu seperti apa. Tidak hanya suara langkah kakinya atau suara ketika dia berbicara, tapi juga suara zat dan rupanya itu bagaimana itu bisa didengar. Caranya gimana? Kita tidak sampai logikanya ke sana ya. Jadi hanya kita tahu bahwasanya Allah bisa mendengar zat dan rupa sesuatu, tapi bagaimana mendengarnya itu tidak bisa kita pelajari lebih lanjut karena tidak masuk ke logika manusia ya. Kalau yang namanya mendengar, kalau kita kan ya suara, kalau melihat ya benda. Suara tidak bisa dilihat, tapi nanti di pembahasan tasawuf melihat, Allah itu bisa melihat melihat suara, yang melihat bentuknya suara, kebalikannya mendengarkan zat, dan nanti ada lagi melihat suara. Kalau suara kan manusia bisa didengar saja, tidak bisa dilihat. Tapi nanti di pembahasan basornya Allah Subhanahu wa ta'ala atau melihatnya Allah itu bisa melihat suara ya, tak bentuknya seperti apa, tapi manusia tidak bisa melihat suara ya, hanya bisa mendengar itu. Jadi berkebalikan, mendengarkan zat, melihat suara. Tapi tidak hanya mendengarkan zat saja, mendengarkan suara juga bisa gitu. Mendengarkan suara dan zat, melihat suara dan zat, itu sama dan basornya Allah. Bedanya dengan manusia hanya bisa mendengar suara dan melihat zat saja, terbatas itu. Kemudian ziyadatan ala sima'i masyihi matalan, sebagai tambah
terhadap mendengarnya langkah zaid tadi ya. Lakin la na'rifu kaifiyata ta'alluqi sima'illahi ta'ala binafsi dzati. Tetapi la na'rif, kita tidak bisa mengetahui bagaimana hubungannya mendengarnya Allah Subhanahu wa taala dengan zat itu seperti apa. Jadi hanya sampai kita tidak ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Yang kita ketahui hanya sampai kita tahu bahwasanya Allah bisa mendengar zat, tapi kita tidak tahu kaifiyahnya atau caranya bagaimana suara itu, zat itu bisa didengar gitu. Sampai situ ya binafsi tadi. Jadi ini mempelajari seberapa luasnya gitu ya, seberapa luasnya sifat samaknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ada hal-hal yang terbatas tadi, ada yang nggak bisa kita logika, yaitu caranya. Kalau apanya itu bisa, yang didengar apa, dan suara itu apanya. Tapi gimana caranya, nah, itu nggak bisa ya. Karena ya kalau kita tahu kita Tuhan dong ya. Caranya gimana ya kita Tuhan? Karena kita makhluk manusia, jadi tidak tahu kaifiyahnya, tapi hanya tahu apa yang didengar. Yang didengar oleh Allah adalah zat dan juga suara. Lanjut, wahada utawi iki. Wahada utawi iki itu berarti sifat sama yang mendengar zat dan suara tadi, itu maksudnya. Wahada utawi iki iku ma perkara kullifa kang makullifa jadi satu ya. Wahada utawi iki iku makullifa ora dibebanaken, tidak dibebankan. Iku makullifa ora dibebanaken. Kullifa dari kata kalafa ya. Mukallaf itu kan berarti sudah balik itu kurangnya mukallaf. Mukallaf itu artinya bertanggung jawab, punya beban. Kalau anak kecil kan nggak punya tanggung jawab, nggak harus sholat, nggak harus puasa dan sebagainya. Tapi kalau dia sudah mukallaf, maka ada beban yang harus dilakukan atau tanggung jawab yang harus dilakukan seperti sholat, puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka di sini kalafa atau kullifa itu artinya dibebankan. Jadi wahada utawi ikilah pengrupon mendengarkan dan mendengarkan suara iku ma kullifa ora den bebanaken opo ma wahada atau tadi ya mendengarkan itu bihi kelawan ma opo asyaksu atau sopo asyaksu menungso. Sopo asyaksu menungso, manusia tidak dibebankan mendengar zat dan mendengarkan suara. Min zakarin saking wong lanang, wa unsalan wong wadon, wa billahi lan iku kelawan Allah Ta'ala, wabillahi lan iku kelawan Allah Ta'ala at-taufiqu utawi taufik. Jadi yang bisa, artinya taufik itu berarti yang punya keutamaan gitu ya, yang punya keutamaan mendengarkan suara dan mendengarkan zat itu hanya Allah saja. Manusia tidak dibebankan oleh hal tersebut. Jadi manusia hanya dibebankan untuk mendengar suara saja dan tidak itu. Lanjut ya ke dalilnya. Wad dalilu utawi dalil bukti gitu. Wad dalilu utawi dalil ala sam'i ing atase sifat sama, ala sam'i ing atase sifat sama. Wal basori lan sifat basor, wal basori lan sifat basor iku qauluhu ta'ala, ngendikane Allah Ta'ala, iku qauluhu ta'ala, ngendikane Allah Ta'ala
Innallaha sami'un basir. Itu berarti dalil akli atau nakli? Nakli ya. Jadi itu ada di mushaf di Al-Quran, Innallaha sami'un basir. Artinya sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Innallaha sami'un basir. Itu sangat mudah lah ya, maksudnya untuk kita, maksudnya nggak usah dihafalkan, tapi kita sudah tahu dalil nakli dari sifat sama dan basor. Itu yang paling gampang adalah innallaha sami'un basir. Oke, artinya sudah. Jadi kalau dimaknani innallaha sa'amani Allah iku sami'un moho mireng, basirun moho ningali. Wa'lam lan weruh sira, wa'lam lan weruh sira, anna ta'alluqis sam'i wal basari, sak temene gumantunge sifat sama lan basor. Anna ta'alluqas sam'i wal basari, sak temene gumantunge sifat sama lan basor. Binisbati kelawan dan sandarakan, dinisbatkan bukan disandarkan. Binisbati kelawan dan sandarakan lil hawadithi maring piro-piro perkara kang anyar. Hawadith itu bisa berarti makhluk ya, sama dengan makhlukot. Al hawadith sama. Lil hawadithi maring piro-piro perkara kang anyar iku ta'alluqun suluhiyun qadimun. Ta'alluq suluhi qadim. Ini lagi ya, dulu kita sudah pernah membahas ini, ta'alluq atau keterkaitan ya, ta'alluq suluhi qadim. Ini juga ada di sifat sama dan basor. Kemudian qabla wujudiha ing dalem sadurunge wujude hawadith. Qabla wujudiha ing dalem sadurunge wujude hawadith. Wa ba'da wujudiha lan ing dalem sakwise wujude hawadith. Wa ba'da wujudiha lan ing dalem sadurunge wujude hawadith. Iku ta'alluqun tanjiziyun hadithun. Ta'alluq tanjizi hadith. Jadi dalam sifat sama dan basor itu ya, jadi berkaitan dengan makhluk. Kalau sebelum wujudnya makhluk itu, sebelum manusia diciptakan, ta'alluqnya adalah ta'alluq suluhi qadim. Kalau sesudah wujudnya hawadith atau sesudah wujudnya manusia, maka ta'alluqnya adalah ta'alluq tanjizi hadith. Kalau makhluknya belum diciptakan, ta'alluqnya adalah ta'alluq suluhi qadim. Kalau makhluk itu sudah diciptakan, maka ta'alluqnya adalah ta'alluq tanjizi hadith. Ai tegese annaha sak temene hawadith. Annaha sak temene hawadith ba'da wujudiha ing dalem sakwise wujude hawadith. Ba'da wujudiha ing dalam sakwise wujude hawadith iku munkasyifatun tersingkap. Iku munkasyifatun tersingkap, terbuka, terperlihatkan gitu ya. Lahu ta'ala kedue Allah ta'ala bisa maihi kelawan mirenge Allah wa basorihi lan ningaline Allah.
Bisam'ihi kelawan mirenge Allah wa basarihi lan ningaline Allah ziyadatan halid dadi tambah alal inkisyafi ing atase tersingkape bil ilmi kelawan sifat ilmu. Jadi sebelumnya kan kita sudah belajar tentang sifat ilmu. Sifat ilmu Allah itu tidak terbatas saat ini ya, tapi sebelum manusia diciptakan Allah sudah tahu dia kapan diciptakan, di mana, kemudian dilahirkan di mana, itu kan sudah diketahui oleh sifat ilmu. Nah, sebagai tambahan sifat ilmu tadi kan jadi terbuka ya, terbuka sesuatu itu atau makhluk itu dengan sifat ilmu. Ada lagi tambahan yaitu sifat sama dan basar ini. Jadi Allah juga bisa mendengar dan juga melihat ya, melihat makhluk itu pada saat sebelum atau sesudah diciptakan. Jadi tidak hanya ilmu saja, tapi juga sama dan basar. Terbukanya gitu ya. Jadi kita tahu sesuatu itu, misalnya informasi gitu ya, Bapak misalnya di mana saja, dari temannya atau dari media sosial, dari berita dan yang lain, itu kita bisa tahu itu kan dari pengetahuan kita. Misalnya kita mempelajari hal itu lebih mendalam, jadi kita tahu selain dari pengetahuan kita juga bisa mengetahuinya dari ketika kita melihat dan juga mendengar, ya kan ya. Nah, pengetahuannya Allah juga begitu, sifat ilmunya Allah kan tidak terbatas. Nah, selain dari sifat ilmu tadi, juga ada sifat sama dan basarnya Allah untuk menyingkap atau mengetahui sesuatu tadi. Sama ya, maksudnya kalau dilogikakan, disandingkan dengan manusia gitu ya, dilogikakan masih masuk. Manusia juga gitu, dapat informasi, dapat pengetahuan itu dari ilmunya, kemudian dari mendengar dan juga dari melihat. Makanya kita itu dianjurkan kalau dapat informasi itu untuk tabayun ya, nggak langsung percaya. Kita nggak boleh langsung percaya. Misalnya dengan melihat saja, kita nggak boleh langsung percaya. Harus ada pembuktian yang lain. Misalnya kita tahu informasi itu dari melihat, kita harus membuktikan dengan cara yang lain, yaitu mendengar atau dengan mempelajari lebih lanjut dengan ilmu yang kita miliki, supaya informasi yang kita peroleh itu adalah informasi yang valid, atau bahasa kitabnya tabayun ya, memperjelas. Misalnya dapat info A itu, maka kita harus tabayun dulu, tidak langsung percaya dengan apa yang kita dapat pertama kali, tapi harus kita telusuri lebih lanjut. Untuk apalagi kalau mau di sharing gitu, temennya ya, misalnya kan sekarang itu biasa kalau dapat info A terus kemudian langsung di sharing ke teman-temannya yang lain. Nah, sebelum kita sharing itu kepada orang lain, alangkah baiknya kita saring dulu, ini benar gak sih gitu, dengan cara misalnya kita lihat lebih dalam, kita lihat lagi, kita tabayun lagi supaya sudah info itu benar-benar valid. Kalau sudah valid, bolehlah misalnya kita bagi, sharing dan sebagainya. Meskipun lagi trending misalnya positif vibes atau sharing segala sesuatu yang positif gitu ya. Nah, apakah yang positif itu tentu benar? Nah, kita nggak boleh gerusa-gerusu untuk sharing ini, sharing itu. Tapi kita harus benar-benar tabayun dulu apakah informasi yang kita dapat itu benar atau tidak gitu ya. Jadi meskipun mempelajari sifatnya Allah sama basar dan ilmu, kita juga bisa menerapkan itu untuk kehidupan sehari-hari. Dari sifat ternyata Allah punya sifat mendengar, melihat dan punya ilmu. Manusia juga ada meskipun terbatas. Nah, tapi dengan keterbatasan itu kita bisa gunakan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya ya. Jadi tidak asal pakai saja. Oke, langsung lanjut. Falahuma mongko iku keduwe sifat sama lan basor. Falahuma mongko iku keduwe sifat sama lan basor. Ta'alluqoni utawi ta'alluq loro.
Ta'alluq loro berarti tadi ta'alluq suluhi qadim yang satunya lagi ta'alluq tanjizi hadis. Maksudnya tak usah kita bahas lagi ta'alluq suluhi qadim sama ta'alluq tanjizi hadis. Soalnya sudah. Nanti kalau lupa bisa flashback ke belakang ya, sudah ada penjelasannya. Selanjutnya wa amma binisbati anapun kelawan dan sandarakan atau dinisbatkan lahu ta'ala kedue zati Allah ta'ala lahu ta'ala kedue zati Allah ta'ala wa sifatihi lan piro-piro sifate Allah ta'ala fata'allukun tanjiziyun qadimun. Maka siji, jadi ta'alluq yang pertama yang disandarkan pada zat dan sifatnya Allah. Yang pertama adalah ta'alluq tanjizi qadim. Fata'allukun tanjiziyun qadimun, yaitu ta'alluq tanjizi qadim. Bimakna anna dzatahu ta'ala, kelawan makna sak temene zate Allah ta'ala, wa sifatihi lan piro-piro sifate Allah ta'ala iku munkasyifatun tersingkap lahu ta'ala kedue Allah ta'ala azalan ing dalem zaman azali bisa ma'ahi kelawan mirenge Allah wa basorihi lan ingaline Allah. Jadi dua ta'alluq yang dihubungkan dengan sifat sama dan basor tadi ya, ketika disandarkan dengan zat dan sifatnya Allah, yang pertama adalah ta'alluq tanjizi qadim. Maksudnya adalah zat dan sifatnya Allah itu mukasyifatun berarti sudah diketahui oleh Allah sejak zaman azali. Allah itu sudah tahu zatnya, jadi tidak hanya zatnya manusia atau makhluk yang diciptakan yang bisa diketahui Allah dengan sifat sama dan basornya, tapi Allah juga bisa tahu zatnya Allah sendiri, ya, zatnya Allah sendiri dan sifatnya Allah sendiri dengan sifat sama dan basornya. Jadi sifat sama dan basornya itu nggak cuma dipakai untuk makhluknya saja, tapi dipakai juga untuk zatnya sendiri dan sifatnya sendiri, gitu. Jadi Allah bisa mendengar zatnya makhluk, juga bisa mendengar zatnya Allah sendiri, gitu. Jadi karena nggak terbatas tadi ya. Kalau cuma makhluk saja kan berarti terbatas hanya pada makhluk, zatnya sendiri nggak tahu, gitu. Padahal di sini Allah itu sifat sama dan basornya itu tidak terbatas, makanya zat yang bisa didengar dan dilihat oleh Allah itu zatnya makhluk dan juga zatnya sendiri. Maka di sini zatahu ta'ala wa sifatihi, zatnya Allah ta'ala dan sifatnya Allah munkasyifatun lahu ta'ala azalan, terbuka atau terlihat atau diketahui oleh Allah ta'ala sejak zaman azali, bisa ma'aihi, tadi bisa ini sudah dimana dengan sifat samanya Allah wa basorihi dan sifatnya dan sifat melihatnya Allah juga, gitu. Jadi dan sifatnya bisa didengar dan bisa dilihat oleh Allah sendiri. Fayasma'u mongko mireng sinten ta'ala Allah ta'ala, fayasma'u mongko mireng sinten ta'ala Allah ta'ala zatahu ing dzate Allah, ya, yasma'u dzatahu, mendengar zatnya sendiri. Yasma'u dzatahu, fayasma'u mongko mireng sinten Allah, sinten ta'ala Allah ta'ala dzatahu ing dzate Allah ta'ala wa jami'a sifatihi lan sekabehane pira-pira sifate Allah.
mendengar zatnya dan mendengar seluruh sifatnya. Al-wujudiyati kang wujud, ya, al-wujudiyati kang wujud. Maksudnya bukan sifat wujud saja gitu ya. Jadi sifatnya yang ada itu semuanya bisa didengar. Min kudratin saking sifat kudrat, min kudratin saking sifat kudrat, wasam lan sifat sama, wasam lan sifat sama, wa ghairihima lan liyane sifat kudrat lan sama, wa ghairihima lan liyane kudrat wa sama. Wala na'rifu lan ora weruh sapa kita, wala na'rifu lan ora weruh sapa kita kaifiyat ta'alluqi carane gumantung, hubungannya, caranya atau hubungannya ya. Kaifiyat ta'alluqi ing carane gumantung. Waya beksuru lan ningali sinten ta'ala Allah Ta'ala zatahu ing zate Allah Ta'ala. Selain yasma'u mendengar, tapi Allah juga ia bersuru melihat, mendengar dan melihat zat dan sifatnya sendiri. Wa sifatihi lan piro-piro sifate Allah Ta'ala, wa sifatihi lan piro-piro sifate Allah Ta'ala, al-wujudiyati kang wujud, al-wujudiyati kang wujud, min kudratin saking sifat kudrat, wa basorin lan sifat basor, wa ghairihima lan liyane kudrat wa basor. Jadi Allah itu bisa mendengar dan melihat zat dan sifatnya sendiri. Allah bisa melihat dan mendengar zatnya Allah, bisa mendengar dan melihat sifat-sifat Allah secara keseluruhan, baik itu kudrat, iradat, sama basar, semuanya bisa didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wala nadri lan ora weruh sapa kita, wala nadri lan ora weruh sapa kita kaifiyat ta'alluqi ing carane gumantung, kaifiyat ta'alluqi ing carane gumantung. Kita nggak bisa tahu gimana caranya Allah itu bisa mendengar dan melihat dan zat dan sifatnya, nggak tahu kan kita gimana caranya ya. Tapi itu bisa kita yang kita bisa tahu hanya Allah itu bisa mendengar dan melihat zat dan sifatnya. Caranya gimana? Kita tidak tahu. Wala nadri kaifiyatan ta'alluqi. Wa malan perkara, wa malan perkara takot dama kang wis dhisik apa ma, takot dama kang wis dhisik apa ma. Annas sam'a sak temene sifat sama, annas sam'a sak temene sifat sama, wal basorolan sifat basor maha melihat, iku ya ta'alluqani gumantung opo sama lan basor, iku ya ta'alluqani gumantung opo sama wal basor, ikulli maujudin kelawan saben-saben perkara kang wujud, ikulli maujudin kelawan saben-saben perkara kang wujud. Dua utawi ikilah pendapat ya, dua rokyun utawi ikilah pendapat bahwasanya sifat sama dan basar itu berhubungan dengan segala sesuatu yang wujud itu ya, yang pendapat sebelumnya yang disebutkan anasam awal basoro ya ta'alluqani bi kulli mawjudin. Pendapat yang itu
Rokyus Sanusi, pendapatnya Imam Sanusi. Imam Sanusi berpendapat bahwasanya sifat sama dan basar itu berhubungan dengan berhubungan dengan segala sesuatu yang wujud. Waman lan wong, selain Imam Sanusi ya, waman lan wong tabi'a kang ngenut sokoman, mengikuti tabi'a kang ngenut sokoman hu ing Imam Sanusi. Jadi pendapat bahwasanya sifat sama dan kasar itu berhubungan dengan segala sesuatu yang wujud, itu adalah pendapat Imam Sanusi dan para pengikutnya. Ya, jadi Imam Sanusi dan pengikutnya berpendapat bahwa sifat sama dan kasar itu berhubungan dengan segala sesuatu yang wujud. Segala sesuatu yang wujud ya apa saja, zat yang wujud, suara yang wujud ya. Kemudian sifat Allah itu kan juga wujud ya. Makanya sifat sama dan kasar juga berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 5. Wa huwal muraji'u wa qila anna sam'a la yata'arudu illa bil aswati wal basari wallahu a'lam bis-shawab. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.